Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena Allah masih memberikan kita segala nikmat sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Zaitun ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan insya Allah nanti melaksanakan sholat tarawih. Ada 3 golongan orang dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam tarikat Islam diceritakan bahwa para ulama terdahulu sudah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar dunia sampai pada bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa selama 6 bulan sesudahnya agar diterima ibadahnya selama bulan Ramadan yang sudah dilaluinya. Al-Habib Ibn Rajab menyebutkan salah satu contoh doa yang dilakukan adalah doa dari Yahya bin Abi Katsir, kata ulama tabi'in, Allahumma salimni ila Ramadana wa salimni Ramadana wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah aku di Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umur kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Sebab suatu anugerah yang tidak terhingga jika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci yang penuh berkah. Anugerah tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk syukur yang tidak terhingga, yaitu memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita untuk bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan ini dengan amal soleh dan ibadah yang lain-lainnya. Ja'amar Allah Ta'ala menurut Dr. Mustafa As-Sibai dalam buku Hikmah Siyam dan Falsafahnya, setidaknya ada 3 golongan umat Islam dalam menyebut datang bulan Ramadan, yaitu yang pertama, golongan pertama adalah orang yang tidak suka datang bulan Ramadan. Bagi golongan ini, Ramadan adalah bulan yang menyusahkan, menjengkelkan. Setiap kali mendengar kata marhaban ya Ramadan, bukannya ia senang, tapi malah menggerutu atau mengeluh. Ramadan lagi, Ramadan lagi. Kenapa Ramadan begitu cepat? Gara-gara Ramadan dan dengan saya tidak laku. Gara-gara Ramadan tidak bisa minum, tidak bisa makan yang biasa makan tiap hari di siang hari. Kemudian orderan mungkin masakan jadi terhambat. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu dosa besar dan puasanya sia-sia adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Karena tidak suka, biasanya orang masuk golongan ini enggan untuk berpuasa, malas untuk berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka puasanya hanya terpaksa dan akhirnya hanya sia-sia, karena hanya amal soleh yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Golongan yang kedua adalah orang yang biasa saja menyambut datangnya bulan Ramadan. Gembira tidak, sedih pun juga tidak, jadi datar tengah-tengah. Bagi golongan yang kedua ini, Ramadan atau tidak ada sama saja. Tidak ada persiapan apapun yang ia lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Biasanya kita sebelum bulan Ramadan ini kan suka mempersiapkan entah fisiknya, entah mentalnya, kira-kira apa yang akan dipersiapkan nanti pada bulan Ramadan, kira-kira berapa juz untuk baca Al-Quran atau sholat malamnya atau yang lain-lainnya.
Jadi golongan kedua ini seolah tidak ada pengaruh dalam hidupnya. Bagi golongan kedua ini biasa saja, sehingga hari-hari yang lalu seperti hari-hari bulan seperti bulan sebelum bulan Ramadan, tidak ada amal ibadah istimewa yang dia kerjakan. Semangat dan target dalam meningkatkan kualitas ibadah pun tidak ada. Jika ia tidak melakukan amal soleh, ia tidak akan menyesal. Karena yaitu orang yang kedua ini soalnya Ramadan itu tidak ada efeknya, tidak ada rasa sedih, rasa gembira ataupun sedih. Maka jika ia tidak melakukan amal soleh, ia tidak akan menyesal. Jika tidak sedekah pun, pada hari itu pun dia tetap biasa saja. Ketika Ramadan berlalu, ia pun tidak akan merasa sedih, yaitu jadi merasa biasa-biasa saja seperti hari-hari biasa. Sebab puasa Ramadan yang kedua ini bisa terancam hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, atau al-tawus al-julu. Jadi ikut puasa jadi cuma sebatas dapatnya lapar dan haus saja, sama ikut-ikutan gitu. Jadi seolah-olah tidak enak sama yang lain puasa. Nah, masa kita nggak puasa? Jadi supaya kelihatan kita puasa ya ikut puasa terpaksa. Jadi hatinya yang terpaksa. Nah, yang ketiga adalah orang yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan sukacita. Bagi golongan ini, Ramadan selalu ia nantikan, diambil tunggu-tunggu, karena dia mengerti ilmunya bulan Ramadan, sehingga yang tadi saya sampaikan bahkan sebelum bulan Ramadan selama 6 bulan itu sudah meminta memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan agar supaya ketemu dengan bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan yang kemarin terkadang pada sebelah tarawih mungkin ada yang sebelah kanan teman atau sebagai teman, ternyata sudah ada yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Nah, kita patut bersyukur untuk bisa ketemu lagi dengan walaupun hari tahun ini ya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Jadi hari demi hari ya hitung sebelum Ramadan itu kapan Ramadan akan tiba. Tiap kali melihat yang mendengar di iklan di TV yang mereka dengan puasa Ramadan seperti iklan seperti di TV atau di reklame minuman tertentu atau iklan sabun tertentu atau peci, hatinya selalu berdebar, tidak sabar, bahkan sampai sebelum Ramadan sudah beli sabun, sudah beli pakaian koko, peci, sejadah yang lain-lainnya untuk pelaksanaan ibadah di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Kegembiraan yang meliputi hatinya didasarkan keimanan yang kokoh bahwa puasa Ramadan ini adalah suatu perintah langsung dari Allah SWT, bukan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Untuk ditunaikan di dalamnya penuh keberkahan. Setiap masoli dilipat gandakan balasannya dan dosa-dosa yang puji. Nah, ciri-ciri orang ini adalah yang masuk orang ketiga. Yang pertama adalah di dalamnya ada terpatri hatinya bahwa ia akan berubah. Pasti orang yang beriman itu ketika akan masuk ke dalam Ramadan akan mempunyai usaha akan berubah supaya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ramadan akan dijadikan sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki diri atau taubatan nasuha. Yang kedua, mempersiapkan ilmunya, mencari tahu keutamaan bulan Ramadan dan amal-amal apa saja yang dianjurkan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana yang matang apa saja yang akan dilakukan dalam meningkatkan amal sholih selama bulan Ramadan, seperti mengaji, menghafal Al-Quran, kemudian paginya sholat duha, kemudian qiyamul lail, sedekah, kemudian menghadiri majelis ilmu dan lain-lainnya, seperti umpamanya menyungi sahabat
atau menguji keluarga atau beri bantuan kepada orang-orang yang kekurangan. Bahkan setiap detik, menit, jam, dan hari tidak mau ia lewatkan kecuali diisi dengan segala amal soleh, sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat adalah golongan yang ketiga yang ia merasa takut jika umurnya tidak sampai di bulan Ramadan. Jadi dia makanya berdoa terus, Allah semoga kita pertemukan dengan bulan Ramadan, bahkan dengan Ramadan yang berikutnya. Sehingga ia selalu berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, karena kita tidak tahu kita mati di mana. Karena itu adalah ilmunya dari Allah dan suatu ilmu yang gaib ya, agar bisa selamat dan bisa berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Dan Allah memberikan suatu janji bahwa golongan yang ketiga ini adalah yang akan mendapat ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan jamaah kita yang saat ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT, sehingga jamin min maqdama min gubillah. Ibadul iman dan Allah Ta'ala. Itulah tiga golongan umat Islam dalam menyambut datang bulan suci Ramadan. Masuk golongan yang manakah kita? Nah, kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kira-kira termasuk golongan 1, 2, atau 3. Saya yakin dengan datangnya Bapak-Bapak Ibu ke Masjid Al-Zaitun ini untuk melaksanakan sholat fardu, kemudian sholat tarawih, insya Allah itu adalah ciri-ciri orang yang golongan yang ketiga ya. Dan kemudian semua kita juga masuk ke golongan tiga itu tidak mudah, butuh perjuangan ya. Seperti tadi yang dari mulai nomor 1 sampai 4. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga oleh ini menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan ini. Semoga Allah berikan kesehatan sehingga tidak ada kendala, tidak ada rintangan apapun, sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Demikian saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.